guys, kembali lagi bersama gua di Sekahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sekahayang? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Karena kali ini, Sekahayang membahas sebuah film yang cukup mengerikan berjudul Diabolik tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekahayang. Film ini diawali dengan kisah pada tahun 2015, di mana para pendeta sedang melakukan proses pembaptisan pada seorang kewes bernama Alice. Sambil diawasi 3 orang bercadar kardus, pendeta David terlihat merapalkan mantra tidak biasa di prosesi kali ini. Hingga di tengah proses pembaptisan, suster kepala bernama Alma tiba-tiba membawa perintah dari para petinggi supaya mereka melakukan metode ekstrim kepada Alice. Meskipun berbahaya, David yang tidak bisa menolak langsung melakukan tugasnya. LaRue! My God, setelah menyebut nama LaRue, tiba-tiba saja Alice melihat sosok mengerikan yang berusaha merasuki tubuhnya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Alice? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, entah bagaimana ceritanya, kini Alice tinggal dengan nyaman di sebuah perumahan bersubsidi. Hingga sesaat kemudian, Alice pun dihampiri pasangan kumpul bantengnya yang bernama Adam Wong. Sambil memesraan, Adam pun izin untuk pergi madel bersama tongkrongannya. Gotta go? I will. Singkat waktu, Alice yang tak punya gawe terlihat mengisi waktu dengan berkebun di halaman rumahnya. Namun anehnya, ia pun tiba-tiba terdiam saat menemukan tulang ular kadut. Lah, entah apa yang sebenarnya terjadi, Adam pun heran saat melihat Alice yang akhir-akhir ini sering bertingkah aneh. Bagaikan kucing mau berak, Alice pun tidak sadar jika dirinya sudah menggali lubang sebanyak ini dengan tangan kosong. I haven't had any issues with my memory for 10 years. Di keesokan harinya, akhirnya Alice menemui seorang psikolog bernama Malcolm. Terlebih akhir-akhir ini, keanehan pada dirinya semakin menjadi-jadi. Bahkan tempo hari, ia pernah menjadikan acu milik tetangganya bahan baso secara tidak sadar. Ia pun curiga jika keanehan ini berawal dari pembaptisan yang ia lakukan 10 tahun lalu. Hanya saja ketika itu, ia tidak terlalu mengingat secara detail upacara yang ia jalani. Mendengar hal itu, Malcolm merasa aneh karena memang dari tes medis semuanya menunjukkan status normal. Dirasa ada kaitannya dengan perkara mistis, Malcolm menyarankan Alice untuk kembali menemui si pendeta yang pernah melakukan pembaptisan pada dirinya. Dirasa patut dicoba, Alice pun membulatkan tekad untuk kembali melakukan wisata masa lalu. Singkat waktu, malam pun poek. Hingga di pagi buta, Adam pun terbangun setelah mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Dirasa Alice kembali bertingkah aneh. Adam yang khawatir bergegas untuk mengeceknya. Honey. Lagi dan lagi, Alice pun melakukan sesuatu yang mengerikan secara tidak sadar. Dirasa sudah semakin mengkhawatirkan, Adam pun bersedia untuk menemani Alice menuju kampung halamannya.
Di keesokan harinya, Adam berkata jika dirinya mengajak teman Alice untuk memeriahkan suasana. Hey, sorry I'm late. Hey, babe. Betapa senangnya Alice saat bestinya yang bernama Gwen juga ikut dalam perjalanan kali ini. Hingga setelah persiapan selesai, mereka pun langsung OTW. But apart from that, I'm just beachy. Singkat cerita, setelah berjam-jam menempuh perjalanan, Alice merasakan aura yang kuat saat dirinya diperhatikan oleh sekelompok wanita pedesaan. I think I see it up here. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di lokasi yang dimaksud oleh Alice. Di saat itu pula, Gwen pun heran kenapa hanya bangunan ini yang berdiri kokoh di tengah-tengah hutan. Lantas, Alice yang mulai mengingat masa lalunya memberitahu jika dulu wilayah ini merupakan wilayah yang cukup padat penduduk. Namun seketika kota ini lenyap akibat diterjang banjir bandang dari arah pegunungan. Ia pun sendiri heran kenapa hanya bangunan ini yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Setelah menceritakan hal tersebut, Alice mengajak Gwen untuk masuk. Sementara di luar, Adam yang sedang berkeliling seketika heran saat menemukan pintu basement yang digembok. Dan bisa kita lihat jika pintu basement ini sangat mirip dengan yang dilukis oleh Alice. Kembali pada Alice setelah melihat bak pembaptisan, sekilas ia mulai mengingat dengan apa yang ia lakukan 10 tahun lalu. Saat Gwen merasa kepo, Alice memberitahu jika dulu wilayah ini memiliki kepercayaan sakral, di mana orang-orang yang belum pernah dibaptis di tempat ini sudah dipastikan tidak akan masuk surga. Maka dari itu, para petinggi mulai memikirkan cara supaya orang-orang penting yang meninggoy dan belum dibaptis bisa masuk surga. Alhasil, baptis perwakilan pun dilakukan, di mana dulu ia sempat melakukan beberapa kali pembaptisan hanya untuk mewakilkan beberapa orang penting yang sudah keburu meninggoy sebelum dibaptis. Sontak Gwen pun tak habis pikir dengan kebiasaan aneh di wilayah ini. Lantas Alice meminta Gwen untuk menunggu di luar sementara ia akan melakukan eksplorasi terlebih dulu. Di tengah pengecekan, Alice pun heran saat menemukan ukiran alay yang menggambarkan kisah Lope antara dirinya bersama seseorang bernama Clara. Teringat sesuatu, Alice langsung mengecek sebuah kotak berdebu. Daita si gobloy, ternyata di masa lalu Clara adalah sejenis orang yang menyimpang, di mana Clara seolah merasakan getaran Lope terhadap Alice. Namun untungnya Alice yang masih normal langsung pergi bersama ayahnya. Setelah mengingat sosok Clara, Alice berniat memperlihatkan barang-barang ini kepada Adam dan Gwen. My God, seketika Alice merinding saat sekilas melihat sosok wanita mengerikan berdiri di dalam kegelapan. Kira-kira sosok apakah itu? Pura-pura nggak tahu dulu. Setibanya di luar, Alice pun menunjukkan foto yang ia temukan, di mana ia yakin wanita ini bernama Clara, teman dekatnya di masa lalu. Mendengar hal itu, Adam pun senang karena perlahan ingatan Alice semakin pulih. Lantas karena hari segera poek, Adam berniat mengajak semua orang untuk mendirikan tenda. Kerosene light is higher quality. Right on time. Di malam harinya, mereka pun kedatangan seorang pendeta bernama Robin bersama ibunya yang bernama Suster Alma.
Lantas Robin memberitahu jika dirinya yang akan melakukan ritual pengobatan terhadap Alice. Kemudian Robin yang tidak ingin kehabisan waktu mengajak semua orang untuk melakukan persiapan. Di tengah persiapan, Alice pun berterima kasih pada Robin dan Alma yang sudah repot-repot membantu permasalahannya. Mendengar hal itu, mereka yang merupakan warga Akamsi berkata jika membantu sesama warga desa adalah kewajibannya. Lantas, Alma yang tidak mau banyak basa-basi meminta putranya untuk membuat ramuan herbal terlebih dulu. Sesaat kemudian, Robin meminta Alice untuk meminum ramuan khusus ini supaya ritual berjalan dengan lancar. Rupanya, ramuan ini terbuat dari campuran kecubung dan supa tai sapi supaya membuat Alice mengalami halusinasi, di mana dengan sugesti yang diberikan oleh Robin, Alice bisa mengingat kenangan terdalam yang pernah ia lupakan. Akhirnya, Alice mulai mengingat masa lalunya, di mana ketika itu ia sedang bermain-main bersama Clara. Laitasi goblay! Rupanya lama-kelamaan Alice pun mulai tertular penyakit lagi bete dan menjalin hubungan ternajis bersama Clara. She's coming. Everything. Seketika mereka pun panik saat Alice mengalami muntah darah. Dirasa sesuatu terjadi, Alma langsung melakukan sesuatu pada Alice. You are a vessel of heaven. Get one out of her. Bagaikan terkena teluh, mereka pun syok parah saat Alice mengeluarkan gumpalan jembat yang menjijikan. Hingga saat Alice mulai tenang, tiba-tiba sesuatu terjadi pada gumpalan jembat tadi. Alice? My God, rupanya hanya Alice saja yang melihat sosok mengerikan keluar dari dalam gumpalan jembat tadi. Tapi untungnya, kini Alice berhasil ditenangkan. Di keesokan harinya, Alma mengatakan jika saat ini kondisi Alice sudah membaik. Maka dari itu, Alma menyarankan mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Singkat waktu bukannya cepet-cepet balik, Alice malah apruk-aprukan seolah ingin melakukan wisata masa lalu sembari mengingat kedekatannya dengan Clara. Dan benar saja, Alice pun kembali teringat pada saat dirinya bersama Clara apruk-aprukan di tempat ini. Alice. Saat menemukan kunci tua, Alice pun berusaha menyembunyikannya dari Adam. Tak ingin Adam mencurigainya, tiba-tiba saja Alice mengajak Adam gabrut lestari. Rupanya Alice merupakan casan universal. Sementara itu, Gwen yang sedang sibuk beres-beres langsung heran saat melihat seorang wanita bergaun pink masuk ke dalam gubuk. Dan seperti biasa, kalau nggak kepo, ya nggak horor. Hello? Entah apa maksudnya, ternyata di bawah ukiran alay ini juga terdapat simbol ular kadut. Lalu tiba-tiba, Hey! Somebody open the door! Damn it. Do you feel, Heavenly Father? oh my God,
Sontak Gwen pun panik saat di belakangnya terdapat sosok yang mengerikan. Sementara di luar Alice yang selesai gabrutan seketika panik saat mendengar suara Gwen meminta tolong. Di tengah kepanikan, Gwen berkata jika dirinya melihat sosok yang mengerikan di dalam kegelapan. Lantas, Gwen yang tidak tahan berada di tempat ini mengajak mereka semua untuk pergi. Seketika mereka pun terperangah saat melihat dahan-dahan pohon yang tiba-tiba menancap di tempat ini. Kengerian mereka pun semakin menjadi saat melihat beberapa bangkai hewan tertancap di dahan. Oh, there she is. Sesaat kemudian, entah apa yang ada dalam pikiran Alice, tiba-tiba saja ia pun ogah-ogahan saat diajak pulang oleh Adam. Lantas, apakah Alice kembali kerusupan? Kemudian, scene beralih ke rumah Robin. Rupanya setelah menolong Alice, Suster Alma tiba-tiba mengidap penyakit aneh hingga membuat kondisinya semakin memburuk. Kemudian, Robin diminta untuk waspada karena sebenarnya tubuh Alice sedang diincar oleh sosok roh jahat. Dirasa Robin belum mengetahuinya, Alma berniat menceritakan masa lalunya. Di mana saat Alma masih muda, ada seorang wanita aneh bergaun pink bernama Laru yang digadang-gadang merupakan titisan seorang penyihir terkutuk, di mana Laru sering memakan gadis-gadis dan anak-anak untuk meningkatkan mana dan kekuatannya. Lantas baju-baju para korbannya selalu digantung di dahan pohon. Namun pada akhirnya, Laru pun dihukum mati di tempat pembaptisan. Hingga pada akhirnya mereka tahu jika Laru hanyalah tubuh yang dimanfaatkan si penyihir untuk terus hidup sepanjang zaman. What's wrong? No. What? Oh no. Sungguh edan, tiba-tiba saja Alma meninggoy setelah ditampaki sosok penyihir terkutuk itu. Kembali pada Alice yang malah merenung sendiri di dalam tenda. Seketika ia pun heran saat mendengar suara keributan dari dalam gubuk. I've been sitting here patiently the whole time. I'm done. I won't wait any longer. Gwen, Rupanya suara itu berasal dari Adam dan Gwen yang sedang cekcok akibat Adam yang tidak mampu memaksa Alice untuk pulang. Namun di tengah percekcokan tiba-tiba sungguh nyeri dada. Cipokan Adam malah ketahuan oleh Alice. Alice! Akhirnya, Alice yang kecewa kembali membangkitkan jiwa lagi betenya dengan merindukan kehadiran sosok Clara. Kemudian, Alice pun teringat saat dirinya dan Clara akan saling membobok celengan, entah make apa. Akan tetapi, perhelatan mereka harus terhenti saat ketahuan oleh Robin yang ternyata diam-diam menyukai Alice. Lantas, Robin langsung melaporkan hal tersebut pada ibunya guna dilaporkan pada orang tua Alice. Hingga di malam harinya, Alice yang baru pulang langsung sadar jika penyimpangan yang ia lakukan sudah ketahuan orang tuanya. Lantas, kedua orang tua Alice pun merasa tidak sudi, karena dalam agamanya pun penyimpangan seperti itu sangatlah najis dan tidak dibenarkan sedikit pun. Namun bukannya mikir, si Alice malah mangprang dengan berkata jika dirinya akan melakukan apapun, asalkan bisa terus bersama Clara. Di tengah rasa kecewa, si ayah langsung menghukum Alice dengan cara mengirimnya ke gereja untuk dilakukan ritual pembaptisan. Let them take me away, please! No! Setelah mengingat kisah kelamnya di masa lalu, Alice yang kepalang tanggung berniat untuk melakukan sesuatu terhadap kunci jadul yang ia temukan. Kembali pada Adam, Gwen pun kesal karena ulah Adam yang sering nyosor sembarangan telah membuat situasi semakin kacau. Hingga dari perdebatan itu, mereka pun terlibat cekcok hebat. Di tengah rasa frustasi, seketika Adam heran saat mendengar suara aneh yang mengetuk mobil. Sementara di tenda, Gwen yang merajuk langsung ketakutan setelah dirinya kembali mendengar bisikan misterius.
Dan sontak Gwen pun kaget saat di jumpscare bebenguk yang mengerikan. Muak dengan semua ini, Gwen yang paduli bagong memutuskan untuk pulang sendiri, di mana ia merasa persetan dengan Alice yang hilang entah kemana. Kembali pada Alice, dan seperti yang kita duga, kunci ini merupakan kunci basement terbengkalai. Dirasa ada sebuah rahasia di masa lalu, Alice langsung membukanya. Sontak Alice pun kaget saat ditemui oleh Clara. Akan tetapi, Clara langsung memintanya untuk menggali. Dan bagaikan bocil yang lagi anyang-anyangan, Alice pun terlihat excited. I missed you. The prettiest. Aren't I pretty? Oh, ternyata tulang-tulang yang ia temukan adalah milik Clara. Kemudian Alice pun kembali teringat pada masa lalunya, di mana ketika itu Alice pun kecewa pada Clara yang mana dalam persidangan hanya dirinya sendiri yang mengaku mencintai Clara, sementara Clara hanya mengaku dipaksa oleh Alice. Lantas ketika Clara meminta maaf, ternyata Clara mati di tangan Alice yang merasa kecewa dengan pengkhianatannya. Kemudian Alice pun baru ingat jika dirinya sendirilah yang telah menguburkan Clara di basement ini. Lalu tiba-tiba akhirnya, setelah Alice mengingat semua masa lalu yang kelam, kini si penyihir terkutuk ini mampu merasuki tubuh Alice secara sempurna. Kembali pada Gwen yang berusaha kabur, sontak ia pun panik saat dirinya dihadang oleh sosok wanita yang mengerikan. Sungguh mubazir, Gwen pun harus modar di tangan Alice yang kini dikuasai oleh si penyihir. Sementara di sisi lain, setelah mengetahui cerita dari ibunya, Robin pun bergegas kembali untuk mengecek kondisi Alice. Di saat itu pula, Adam bergegas mengejar Alice ke dalam gubuk. Saat Robin tiba, ia pun berniat membantu Adam untuk menyelamatkan Alice dari pengaruh si penyihir. No! No! She is innocent as Grace! Sungguh malang, ternyata Robin tidak mampu berbuat banyak dan harus tewas semudah itu. Dan kini, si penyihir dalam tubuh Alice berniat menjadikan Adam sebagai korban berikutnya. Di saat itu pula, Adam yang kesulitan untuk kabur akhirnya pasrah dan hanya bisa mengandalkan bacot no jutsu. I love you. Bagaikan buah manggis, kepala Adam pun bucat dipencet si penyihir. Dan kini setelah mendapat beberapa korban, si penyihir langsung melakukan ritual untuk menambah kekuatannya.
Singkat cerita, 1 bulan kemudian, tiba-tiba saja Alice diterima sebagai suster di sebuah gereja yang cukup hedon, tanpa mereka tahu jika semua itu hanyalah trik si penyihir untuk mencari korban lainnya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Intinya, semua ini berawal dari si penyihir terkutuk yang hidup di sepanjang zaman dengan cara berpindah-pindah tubuh. Itulah sebabnya simbol ular yang sering kita lihat, karena itu menggambarkan pergantian skin untuk berumur panjang. Kemudian setelah Laru menjadi inang dan tewas dihabisi masa, si penyihir ini langsung mencari inang pengganti. Dan suenya, Alma yang mengetahui jika Laru hanyalah dimanfaatkan si penyihir, malah meminta si pendeta untuk melakukan baptis yang diwakilkan oleh Alice dengan harapan Laru bisa masuk surga. Tapi ternyata hal itu hanya menjadi petaka di kemudian hari. IMDb untuk film ini adalah 5,5. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Diabolik tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari sekarang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.